Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indria Ramadhani, mahasiswa Universitas Airlangga, jurusan Ekonomi Islam angkatan 2017. Berikut ini daftar saham yang saya transaksikan periode perlombaan. Total ada 9 saham dengan sektor yang beragam, di mana 2 diantaranya memberikan gain yang baik bagi portofolio saya, itu ada saham Dell dan juga ada saham Fire. Sehingga di akhir periode perlombaan, final equity yang saya peroleh itu sebesar 94.476. Dari kedua saham tersebut, saya memutuskan untuk menganalisis lebih lanjut itu dari segi return harian, di mana return harian kedua saham ini secara rata-rata memberikan hasil yang positif ya. Walaupun sempat pada tanggal 23 September itu returnnya MBL itu di angka minus 2%. Tapi secara mingguan, kedua saham ini memberikan return yang baik, yaitu Dell sebesar 9% dan Fire 16%, dengan tingkat resiko yang tercermin pada nilai standar deviasi itu 0,07 untuk Dell dan 0,13 untuk Fire. Karena semakin kecil nilai standar deviasinya, artinya semakin minim resiko yang harus ditanggung oleh trader. Kemudian saya membandingkan dengan Sharpe ratio, di mana tujuannya membandingkan return dari kedua saham ini terhadap tingkat risk free rate yang sebesar 4%. Semakin mendekati 1, artinya performance saham jika dibandingkan dengan risk free rate itu semakin baik. Nah, itu tercermin pada saham Dell dan Fire, di mana Sharpe ratio untuk Dell itu sebesar 0,65 dan untuk Fire 0,88. Trading strategi yang saya lakukan saat melakukan transaksi pada saham Dell tercermin pada gambar berikut, di mana saya melakukan 6 kali transaksi, 3 kali transaksi beli dan 3 kali transaksi jual. Untuk transaksi belinya itu berada pada titik ini. Nah, saya memutuskan untuk beli atau entry pasar karena saat itu garis moving average yang berwarna ungu ini itu berada di bawah dari grafik candlesticknya. Jadi saat grafik candlesticknya di atas itu adalah saat yang tepat untuk entry, karena itu menandakan sedang terjadi support, dan saat terjadi persinggungan kembali antara candlestick dengan garis moving average ini pada titik ini. Terus pada titik ini kan bersinggungan lagi, terus di titik ini bersinggungan lagi, itu akan terjadi 2 kemungkinan. Bisa naik, kasusnya kayak yang ini ya, dia bersinggungan dia naik, atau saat bersinggungan dia turun, ini juga bersinggungan dia turun. Nah, jadi saat sudah bersinggungan seperti ini, saya tipikal risk averse, jadi menurut saya itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan penjualan. Ini pada titik warna kuning ini saya melakukan penjualan atau exit pasar. Sedangkan untuk trading strategi saham Fire, ini saya melihat dulu selama periode awal perlombaan, itu tanggal 21 sampai tanggal 24, itu pergerakannya sideways. Nah, pada titik ini sideways, sehingga waktu itu saya belum memutuskan untuk masuk karena akan lama untuk taking profit. Nah, setelah dipantau kembali pada tanggal 24 sesi kedua, itu kan udah mulai naik ya, udah mulai naik, dan ternyata naiknya juga durasinya itu cukup lama. Akhirnya saya memutuskan untuk entry karena merasa mungkin nanti udah mulai terlihat nih supportnya seperti apa gitu. Nah, saat terjadi persinggungan kembali, ini kan persinggungan kedua ya, ini kan persinggungan pertama untuk mengetahui kira-kira dia supportnya sepanjang apa periodenya. Ternyata lumayan panjang. Waktu support kedua dilihat lagi, akhirnya saya memutuskan untuk entry, dan ternyata karena pergerakannya lambat dan waktu ini cenderung udah mulai
waste lagi waktu di sini. Nah, waktu terjadi persinggungan, akhirnya saya memutuskan untuk exit atau menjual kembali sahamnya. Dalam melakukan trading, analisis yang saya lakukan itu pertama-tama menggunakan grafik candlestick. Kenapa saya memilih candlestick? Karena candlestick ini lebih informatif dibandingkan grafik lainnya, di mana dia memuat harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah suatu saham. Sehingga trader itu melihat pergerakan harga itu lebih spesifik pada periode tersebut. Selanjutnya saya melakukan analisis dengan menggunakan metode moving average 20, di mana semakin kecil moving average yang digunakan itu menggambarkan actual price yang mendekati keadaan pasar pada saat itu, sehingga cocok untuk melakukan trading karena itu merupakan short term ya. Selanjutnya menentukan support dan resisten. Mana support dan resisten ini ditentukan untuk mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan entry pada pasar ataupun saat kita memutuskan untuk keluar pada pasar. Adapun trading style saya, pertama itu saya melakukan analisis makroekonomi, biasanya dapat dilihat berdasarkan berita terkini. Kedua itu memilih saham-saham yang sedang bullish karena tujuan jangka pendek, sehingga semakin dia berada pada keadaan bullish itu semakin cepat untuk mendapatkan profit. Ketiga, melakukan screening untuk saham-saham terindeks ISSI. Keempat, melakukan diversifikasi portofolio dengan cara memilih sektor-sektor yang berbeda untuk setiap saham pada portofolio saya, tujuannya untuk meminimalisir resiko. Dan kelima, menghindari resiko itu saat saham sudah berada pada downtrend itu segera melakukan cut loss, ataupun saat pergerakan harga saham ini berada pada posisi ketidakpastian, dia bisa naik dan dia bisa turun tepatnya saat garis moving average tadi bersinggungan dengan candlestick. Itu saya tipikal yang segera keluar dari pasar walaupun harus mengambil gain yang minimum seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.